Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Ludita Zilpia, saya dari Kebidanan 1A. Baik, di sini saya dengan NIM 2515401032. Di sini saya akan menjelaskan tabel pengendalian resiko korupsi untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas. Tabel ini dibuat untuk mengidentifikasi risiko korupsi yang mungkin terjadi dalam suatu kegiatan, mengetahui dampaknya, serta menentukan strategi pengendalian agar risiko tersebut dapat diminimalkan. Dengan demikian, kegiatan dapat berjalan secara transparan, akuntabilitas, dan bebas dari praktik korupsi. Yang pertama, kegiatan pada tahap perencanaan kegiatan, resiko korupsi yang mungkin terjadi adalah penyusunan rencana kegiatan yang tidak transparan. Dampaknya, program menjadi tidak tepat sasaran dan anggaran tidak efisien. Penyebabnya adalah kekurangannya transparan dan pengawasan. Nilai resiko awal sebesar 8 atau resiko tinggi. Strateginya yaitu pengendalian, melakukan rapat terbuka, penyusunan TOR dan RAP secara transparan, serta mempublikasikan rencana kegiatan. Setelah pengendalian dilakukan, nilai resiko turun menjadi 3 atau lebih rendah. Yang kedua, pengadaan barang atau jasa. Resiko yang mungkin terjadi adalah kolusi dalam pengadaan barang atau jasa. Dampaknya adalah harga menjadi mahal dan kualitas barang atau jasa menjadi rendah. Penyebabnya karena yaitu adanya hubungan pribadi dengan penyedia. Nilai resiko awal sebesar 8, pengendaliannya dilakukan melalui pengadaan terbuka, perbandingan harga, dan verifikasi kualitas barang atau jasa. Setelah dilakukan pengendalian, nilai resiko turun menjadi 4. Yang ketiga, yaitu pengelolaan dana. Resiko korupsi yang dapat terjadi adalah penyalahgunaan dana atau pembuatan SPJ fiktif. Dampaknya yaitu kerugian keuangan negara. Penyebabnya pengawasan yang lemah dan rendahnya integritas. Nilai resiko awal sebesar 9, pengendalian dilakukan dengan menggunakan rekening khusus kegiatan, transaksi non-tunai, dan publikasi laporan dana secara rutin. Nilai resiko setelah pengendalian menjadi 3. Yang keempat, rekrutmen melawan atau peserta. Resikonya adalah nepotisme dalam pemilihan relawan atau peserta. Dampaknya, peserta yang terpilih tidak kompeten sehingga tim menjadi tidak efektif. Penyebabnya, hubungan keluarga atau pertemanan. Nilai resiko awal sebesar 7, pengendaliannya yaitu menetapkan kriteria seleksi yang jelas, pengumuman terbuka, serta seleksi yang objektif dan terdokumentasi. Nilai resiko setelah pengendalian menjadi 3. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan. Resikonya adalah markup, jumlah bibit, luas tanam, atau kegiatan fiktif. Dampaknya, data menjadi tidak valid dan program tidak memberikan manfaat yang optimal. Penyebabnya adalah kecurangan data dan lemahnya pengawasan. Nilai resiko awal sebesar 9, pengendaliannya dilakukan melalui verifikasi lapangan, dokumentasi foto, dan geotrok, serta absensi dan laporan kegiatan digital. Nilai resiko setelah pengendalian menjadi 3. Yang keenam, yaitu pengelolaan dana kegiatan. Risiko yang mungkin terjadi adalah penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi. Dampaknya berupa kegiatan keuangan dan terganggunya program. Penyebab akses dana yang tidak terkontrol. Nilai awal resiko awal sebesar 9, pengendalian dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas,
otositasi berlapis, laporan keuangan rutin, dan rekonsiliasi bank. Nilai resiko setelah pengendalian menjadi 3. Yang ketujuh yaitu distribusi logistik dan konsumsi. Resikonya adalah pengadaan logistik atau konsumsi yang berlebihan atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Dampaknya terjadi pemborosan dana dan ketidakefisien. Penyebabnya adalah perencanaan yang tidak dapat dan pengawasan yang lemah. Nilai risiko awal sebesar 6, pengendaliannya dilakukan dengan perencanaan kebutuhan yang jelas serta pembelian sesuai kebutuhan. Nilai risiko setelah pengendalian yaitu menjadi 2. Yang kedelapan yaitu publikasi dan dokumentasi. Resikonya adalah penggunaan dana publikasi yaitu tidak sesuai dengan ketentuannya. Dampaknya pemborosan anggaran dan menurunnya citra kegiatan. Penyebabnya kontrol biaya yang lemah dan markup harga. Nilai resiko awal sebesar 7, strategi pengendaliannya yaitu membuat rencana publikasi yang jelas, persetujuan biaya, serta dokumentasi dan bukti pembayaran yang sah. Nilai resiko setelah pengendalian tersebut menjadi 3. Yang kesembilan, monitoring dan evaluasi. Resikonya adalah dalam pertumbuhan tanaman yang dimanipulasi atau tidak akurat, dampaknya keberhasilan program sulit diukur dan tujuan program tidak tercapai. Penyebabnya manipulasi data untuk menutupi kegagalan. Nilai resiko awalnya sebesar 8. Pengendalian dilakukan dengan monitoring berkala, verifikasi lapangan dan laporan berbasis data serta foto. Kemudian nilai resiko setelah pengendalian yaitu menjadi 3. Yang terakhir, yang ke-10 adalah evaluasi dan pelaporan. Resiko yang mungkin terjadi adalah laporan kegiatan yang tidak valid atau dimanipulasi. Dampak keputusan yang diambil menjadi tidak tepat dan integritas organisasi diragukan. Penyebabnya kurangnya verifikasi, adanya tekanan pencapaian target. Nilai resiko awalnya sebesar 7. Pengendalian dilakukan melalui verifikasi data evaluasi independen dan publikasi laporan akhir. Nilai resiko setelah pengendalian menjadi 3. Baik, dari hasil penjelasan yang saya sampaikan tadi, berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa setiap tahapan kegiatan memiliki potensi resiko korupsi. Namun, dengan penerapan strategi pengendalian yang tepat, seluruh resiko dapat diturunkan dari kategori sedang atau tinggi menjadi kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, pengawasan dan integritas sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu program atau kegiatan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.